Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kartika Effendi. Di video kali ini akan mereview materi pengauditan bab 1 mengenai audit dan profesi akuntan publik. Sejarah perkembangan audit. Audit atau pemeriksaan sudah dilakukan sejak zaman kuno. Orang Mesir kuno melakukan pemeriksaan terhadap catatan hasil pajak dengan hasil pajak yang sebenarnya. Orang Yunani kuno sudah melakukan pemeriksaan terhadap rekening para pejabat publik untuk menilai kewajarannya, dan orang Romawi kuno sudah membandingkan pengeluaran dengan otorisasi pembayaran atau pengesahan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang. Masuk ke zaman modern, pada tahun 1800-an, audit atau pemeriksaan bukan hanya untuk aparatur sipil negara lagi, melainkan sudah masuk ke perusahaan. Di tahun 1940-an, ada beberapa perubahan di praktik audit. Yang pertama, merubah verifikasi rinci menjadi penarikan sampel. Yang kedua, melakukan evaluasi pengendalian intern sebelum melakukan audit. Dan yang ketiga, mengurangi penekanan atas deteksi kecurangan sebagai tujuan audit. Next, apa itu audit? Audit adalah suatu proses sistematik untuk menghimpun dan mengevaluasi bukti-bukti secara objektif mengenai aksi-aksi tentang berbagai tindakan dan kejadian ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditentukan dan menyampaikan hasilnya kepada para pemakai yang berkepentingan. Dari pengertian tersebut, setidaknya ada 7 elemen audit yang teman-teman bisa lihat sendiri ya di layar yang ada di bawah ini. Lalu, mengapa audit perlu dilakukan? Yang pertama, untuk meyakinkan seluruh stakeholder bahwa laporan keuangan tidak salah saji secara material. Yang kedua, memberikan tinjauan secara independen dan evaluasi mengenai bagaimana perusahaan itu beroperasi dan bagaimana kinerja bisnis mereka. Dan yang ketiga, hasil audit sebagai dasar untuk membuat suatu rencana yang strategis dan untuk mengambil suatu keputusan di dalam suatu perusahaan. Next, kapan audit dilakukan? Audit dapat dilakukan kapan saja dari beberapa bulan atau hingga 1 tahun penuh tergantung pada klien dan kompleksitas proyek. Sebagian besar klien audit adalah klien anuitas yang bekerja sama dari tahun ke tahun atau secara berkelanjutan. Hubungan akuntansi dengan pengauditan. Jadi, hubungan antara akuntansi dengan pengauditan adalah ketika seseorang auditor ingin memeriksa laporan keuangan, maka auditor harus paham dulu mengenai akuntansi. Syaratnya harus minimal lulusan S1 akuntansi. Adapun klasifikasi audit berdasarkan tujuan. Yang pertama ada audit laporan keuangan, yang kedua audit kepatuhan, dan yang ketiga adalah audit operasional. Lalu, siapa yang melakukan audit? Yang melakukan audit adalah seorang auditor. Adapun tipe auditor antara lain auditor independen, auditor internal, dan auditor pemerintah. Adapun persyaratan jika kalian ingin bergabung menjadi akuntan publik di Indonesia antara lain domisili Indonesia, memiliki register akuntan publik, menjadi anggota IAI, lulus ujian sertifikasi akuntan publik, pengalaman kerja minimal 3 tahun atau 3.000 jam, menjadi ketua audit minimal 1 tahun, dan wajib memiliki KAP atau bekerja pada koperasi jasa audit. Lanjut ke hierarki kantor akuntan publik. Di posisi paling bawah adalah junior auditor, kemudian senior auditor, lalu manajer, dan posisi teratas adalah partner. Next, jasa kantor akuntan publik. Jasa kantor akuntan publik ada 2, yaitu jasa atestasi atau jasa penjaminan yang terdiri dari audit, pemeriksaan, prosedur yang disepakati bersama, dan penelaahan. Kemudian jasa non-atestasi atau jasa non-penjaminan yang terdiri dari akuntansi, konsultasi, sistem akuntansi, dan pajak. Cukup sekian review materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.